dari AKS Lima. Di video kali ini saya akan review UMKM Bukit Hanada Store mengenai pengambilan keputusan taktis. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai keputusan taktis. Yang pertama, pengertian keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, tetapi seringkali mengandung konsekuensi dampak jangka panjang. Kemudian adapun langkah-langkah untuk membuat keputusan taktis. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Langkah yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Langkah yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Dan langkah yang terakhir, memilih alternatif yang memberi manfaat yang besar. Kemudian, ada jenis aplikasi untuk mendapatkan biaya yang relevan. Aplikasi yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Yang ketiga, keputusan pesanan khusus. Yang keempat, keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Dan aplikasi yang terakhir yaitu keputusan bauran. Profil usaha Bukit. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Fatih dan Ibu Zara yang berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang. Usaha ini dinamakan sebagai Hanada Store yang beralamatkan di Jalan Pandawa, Ucangan, RT 2 RW 12 Kartasura. Tepatnya di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ke utara, sekitar 500 meter ruko kanan jalan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh bisnis Bukit Hanada Store ini adalah keterbatasan persediaan bunga, sementara permintaan terus meningkat. Untuk tetap mempertahankan kualitas bunga yang tinggi dan harga yang terjangkau sangat sulit didapatkan oleh Pak Fatih dan Bu Zara, karena bunga yang berkualitas bagus hanya bisa didapatkan dari Boyolali, yang lokasinya lumayan jauh dari tempat mereka membuka usaha. Maka dari itu, mereka menggunakan jasa kurir untuk membeli persediaan bunga tersebut, dan pengiriman bunga biayanya cukup mahal. Untuk biaya pengiriman bunga, dengan harga pengiriman tergantung berat barang pengiriman tersebut, yang mana dalam 1 kilogramnya ditarif sebesar 12.000, dan dalam 1 kilogram biasanya berisi 20 tangkai bunga saja. Sedangkan toko buket ini biasanya memesan sekitar kurang lebih 100 tangkai bunga, jika ada event seperti wisuda, hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Langkah identifikasi alternatif. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka beberapa kemungkinan solusi akan diberikan untuk usaha buket ini. Dengan alternatif pertama, membeli bunga dari Boyolali dengan bantuan jasa pengiriman, dan alternatif kedua, membeli bunga langsung ke Boyolali tanpa jasa pengiriman. Langkah selanjutnya, identifikasi biaya dan manfaat. Dengan estimasi 100 batang bunga atau 5 kg bunga. Dengan biaya bahan baku, dengan jasa kurir yaitu 150.000 dan tanpa jasa kurir 150.000. Biaya tenaga kerja dengan jasa kurir 110.000 dan tanpa jasa kurir 110.000. Biaya overhead dengan jasa kurir 11.255 perak dan tanpa jasa kurir 11.255. Biaya kurir dengan jasa kurir menghasilkan 60.000 dan tanpa jasa kurir tidak menggunakan biaya kurir. Biaya kendaraan dengan jasa kurir tidak menggunakan biaya kendaraan dan tanpa jasa kurir dengan biaya 30.000. Dengan perbandingan tersebut, maka total biaya dengan jasa kurir menghasilkan 331.255 perak dan total biaya tanpa jasa kurir sebesar 301.255 perak. Maka dengan perbandingan ini, lebih baik Buket Solo menghentikan cara membeli persediaan dengan jasa kurir dan lebih baik melanjutkan alternatif kedua yaitu membeli secara langsung tanpa jasa kurir. Langkah selanjutnya, menilai faktor kualitatif. Faktor yang pertama, faktor kualitatif komponen. Dengan jasa kurir, kualitas bunga akan menurun dan menyebabkan ketidaksesuaian terhadap keinginan. Sedangkan tanpa jasa kurir, kualitas bunga akan bertahan dan bunga yang dipilih akan sesuai karena memilih secara langsung. Faktor yang kedua, faktor ketenaga kerjaan. Dengan jasa kurir, tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur dan tanpa jasa kurir dapat memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur. Kesimpulan dari kedua alternatif tersebut adalah lebih baik toko buket membeli bunga tanpa jasa kurir, karena jika tidak menggunakan jasa kurir, maka toko buket ini akan dapat mengurangi pengeluaran biaya jasa kurir sebesar 30.000 dan dapat mempertahankan kualitas bunga yang dibeli dari tempat budidaya bunga. Berikut adalah dokumentasi dari hasil observasi di Bukit Hanada Store Solo. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.